Rasil TV untuk Islam yang satu. Radio Silaturahim dan Rasil TV yang dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimagi Cibubur Bekasi, masih di acara Dialog Selasa bersama Ustadz Heri Nurdi, Ustadz Husin Latas, dan Uncle Firman dengan tema tradisi keilmuan dalam masyarakat Islam. Kita lanjutkan Dialog Selasa ini, silakan Uncle Firman. Terima kasih Mas Kris. Tadi kita udah ngebahas mengenai penulis-penulis, segala macam hadis yang harus dicocokkan dengan Al-Quran. Kalau pendapat ilmuwan kan, kayak tadi Ustadz Heri cerita, Karl Marx waktu menulis Das Kapital sedang begini. Apa yang bisa diambil, apa yang enggak, kelihatan. Semuanya ada basicnya Ustadz. Ini yang saya bingung, satu lagi dasar hukum di Indonesia ini Ustadz. Yang kita mengambil dasarnya tuh susah. Itu yang tadi Ustadz sempat belum bahas mengenai pamali. Pamali itu kayak dulu kalau tiduran di depan pintu, jangan pamali. Terus kalau anak perempuan makan yang panas-panas, piringnya ditumpuk dua, pamali jadi nanti dimadu kan. Ya gitu Ustadz. Nah itu kalau basicnya pamali ini sendiri gimana? Ustadz Heri, Ustadz Husin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Kalau kita perhatikan dasar dari pamali ini, kalau bukan bersumber dari referensi yang salah, yang tidak benar, terkadang kembali kepada pengalaman pribadi. Kembali kepada pengalaman pribadi. Contohnya seorang pada hari Rabu mengalami cobaan, musibah. Tiap menghadapi hari Rabu selalu ada cobaan. Akhirnya dia mengatakan bahwa hari Rabu ini merupakan hari sial buat saya. Jadi kalau hari Rabu dia nggak mau sama sekali keluar. Ini terjadi pada satu orang yang cukup terpandang, padahal berilmu kan. Tapi karena pengalaman pribadinya berhubungan dengan hari Rabu, diantaranya orang tua yang meninggal yang dicintai pada hari Rabu, dia membuat hari Rabu di matanya sial. Apes. Sekali waktu dia berada pada hari Rabu, kebetulan datang seorang tamu dari jauh. Dia mesti menyambut. Kalau dia tidak menyambut, dia merasa nggak enak. Dia menyambut hari Rabu. Akhirnya dia berdoa, dia bertawakal pada Allah. Tapi walaupun bertawakal, hati masih dimasuki apa? Hari apa sih? Masih dikuasai oleh sugesti mengenai hari tersebut. Berangkat sampai tujuan, alhamdulillah selamat. Begitu pulang dia jemput tamunya untuk dibawa ke rumahnya, di tengah jalan tamunya meninggal dunia. Langsung dia mengatakan, betul hari Rabu ini. Jadi banyak pengalaman-pengalaman pribadi akhirnya melahirkan hukum di tengah masyarakat tanpa disadari. Jadi banyak kita jumpai. Dan beliau ini mesti tokoh. Harus tokoh. Biasanya kalau sampai menjadi satu hukum dan kebiasaan yang mengalaminya tokoh, kemudian disampaikan kepada para pengikutnya. Jangan kalian kerja pada hari ini. Jangan berbuat begini. Betul enggak? Jangan ngelangkain joran pancing. Iya. Ntar nggak dapat ikan. Betul. Gitu. Ada lagi tradisi yang terdapat di daerah katakan Sulawesi. Kita di Mesir sama-sama kumpul bersama teman-teman. Karena salah satu teman kita dari Sulawesi melintang di jalan, maka yang dari Jakarta ini melangkahin tubuhnya. Langsung dia marah luar biasa. Balik lagi. Suruh melangkah balik lagi. Ayo melangkah balik lagi. Kan tadi cuma sekali. Jadi dua kali. Jadi dua kali. Dia menganggap itu melangkah yang pertama bahwa sial buat dia. Suruh balik lagi. Kalau enggak, bisa terjadi perkelahian besar gara-gara itu. Nah, menggambarkan bagaimana hal-hal seperti ini betul-betul menimbulkan satu hal yang tidak rasional. Begitu juga kalau bermimpi giginya copot, ada yang meninggal dunia. Atau mendengarkan suara burung tut 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 tut, ada yang meninggal. Itu langsung tubuhnya menggigil.
Karena takut ada yang meninggal. Siapa yang bakal meninggal? Udah gitu bunyi di atas rumah lagi. Iya. Kan horor banget itu. Jadi hal-hal seperti ini muncul baik karena cerita-cerita dari mulut orang atau disebabkan karena apa? Disebabkan karena pengalaman pribadi. Akhirnya melahirkan penafsiran-penafsiran yang menyimpang dari fakta dan kebenaran. Kemudian kita jumpai jangan jauh-jauh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasannya saya berhadapan dengan Rasul, dengkul saya dengan dengkul beliau, demikian pula tangan saya. Lalu Nabi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit bumi ya dalam 7 hari. Nah, salah satunya Allah menciptakan keburukan pada hari Selasa. Menciptakan keburukan pada hari Selasa. Disebabkan karena hadis ini yang dibaca oleh para ustadz, para kiai, para ulama yang tidak memahami kedudukan hadisnya, orang beranggapan hari Selasa itu merupakan hari sial. Makanya Ustaz Heri bilang nggak ada pasar Selasa. Ada pasar Senin, pasar Kemis, pasar Rebo. Pantesan tukang kolam berenang nggak mau tuh Ustaz gali hari Selasa sama Sabtu nggak mau tuh. Jadi hari Selasa merupakan hari sial. Padahal hadis ini ulama hadis termasuk Imam Bukhari, gurunya Ali bin Al-Madini, mengatakan bahwa ini ucapan Ka'bul Ahbar. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hadis ini bukan hadis Rasul tapi merupakan apa? Riwayat dari Ka'bul Ahbar yang dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Padahal pada Sahih Muslim. Kenapa? Karena Quran menyebutkan menciptakan langit bumi dalam 6 hari, hadis menyebutkan dalam 7 hari. Apalagi isinya pun betul-betul hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran. Tapi karena sudah beredar, apalagi terdapat dalam Sahih Muslim, orang telan begitu saja. Bahaya enggak? Jadi kalau kita perhatikan, berapa banyak orang yang merasa khawatir dari bulan Safar. Bulan Safar itu bulan bala dan azab. Betul enggak? Jadi jangan kemana-mana. Orang nggak berani terbang di bulan Safar, orang nggak berani kawin di bulan Safar. Lagi jamaah orang-orang Betawi, jangan kawin di bulan Apit kejepit. Jangan bikin acara kebaikan di bulan Apit. Padahal bulan Apit apa? Bulan Dzulqa'dah. Bulan suci yang dimuliakan Allah. Padahal Nabi mengatakan semua hari, semua waktu baik kecuali hari waktu yang digunakan untuk maksiat. Masya Allah. Oleh karena itu Nabi mengatakan, ya, jelaskan pada kita bahwa manusia itu nggak lepas dari apa? Dari 3 hal. Yang pertama asyu'um, merasa sial. Kalau kita mau pergi kita lempar burung pakai batu. Kalau belok kiri sial. Kalau ke kanan untung. Betul nggak? Itu namanya tasya'um. Nah, kalau kita berhadapan dengan hal ini bagaimana caranya? Nanti Rasul ajarkan. Yang kedua adzan, buruk sangka. Yang ketiga dengki. Manusia ini dicoba oleh syaitan, diganggu oleh syaitan dengan 3 hal. Syu'um atau tasya'um, suka merasa sial. Kalau begini sial, begitu sial. Yang kedua, buruk sangka. Yang ketiga dengki. Rasulullah mengatakan kalau kamu dibisikkan oleh syaitan, dipengaruhi oleh syaitan, merasa sial dari satu hal, selagi dia merupakan hal yang baik, hal yang benar, bukan hal yang diharamkan Allah, kamu kerjakan, lawan. Jangan biarkan sugesti ini apa? Mengakar di hati kamu. Jadi kalau kamu merasa sial terhadap sesuatu, orang bilang bulan Apit kejepit, jangan nikahin anak, kawin anak kita di situ. Hadapi, jangan sampai ini merusak hati kita. Enak itu, yang kondangan nggak banyak. Kalau orang bilang hari Selasa jangan digunakan untuk memulai pekerjaan, sial, kita mulai hari Selasa. Ya Allah, kebaikan, keburukan semua di tangan kamu dan kehendakmu. Kami berserah diri padamu dan engkaulah merupakan sumber dari segala kebaikan. Masukkan kami dalam rahmatmu, jauhkan dari azab dan balakmu, tunjukkan pada orang. Ada orang bilang, Ustaz, ini nggak gampang-gampang sakit tinggal di samping kuburan. Ana bilang, wallah, alhamdulillah, ana berkah betul. Berkah, tadinya susah tinggal di samping kuburan, Allah berikan rahmat, berikan ini, bisa bantu orang. Pernah tinggal di samping kuburan, cuma orang was-was luar biasa. Sama yang hidup dia nggak takut, sama yang mati takut. Betul nggak? Gara-gara dibilang angker, begini, begitu. Akhirnya dulu orang-orang dulu paling takut lewat kuburan. Sekarang melacur di kuburan. Sekarang bagi-bagian hasil curian di kuburan. Betul nggak? Karena nggak ada yang ke sana. Kita lihat bagaimana orang dipengaruhi oleh sugesti-sugesti yang salah, yang seharusnya ditinggalkan. Karena ini merusak.
Orang Islam memandang hutan angker. Orang di luar Islam memandang hutan kekayaan. Hutan merupakan sumber kekayaan. Mereka bukan melihat sebagai sesuatu yang angker, ini merupakan harta karun buat mereka. Akhirnya orang Islam hutan-hutannya apa? Ditebangi oleh orang-orang asing, mereka cuma jadi kuli. Betul enggak? Apalagi yang lebih parah lagi kalau saya berikan sesajen buat pohon. Sesajen buat kuburan. Kalau ada orang bilang ini pohon keramat, jangan takut. Angker, tebang kalau perlu sekalian. Karena pada zaman Rasul juga, berhala-berhala itu dianggap seperti itu. Bahwa Rasulullah katanya kena apa? Kena santet dari berhala-berhala tersebut. Makanya begitu datang ke Mekah, setelah umat Islam betul-betul apa? Setelah umat dominan, di Mekah tidak terdapat lagi orang-orang yang menentang, itu berhala semua dihancurkan sambil bertakbir pada Allah. Dulu mereka sujud di hadapannya. Setelah itu mereka hancurkan, mereka kencingi berhala-berhala tersebut. Jadi bagaimana Islam membangun umat itu betul-betul dengan pencerahan, mengembalikan mereka kepada Allah, kepada tatanan yang penuh keseimbangan dan keharmonian. Jadi kita umat Islam diajak menyatu dengan alam yang penuh kebijaksanaan, alam yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan keharmonian untuk memelihara kehidupan kita semua dengan memelihara kebenaran dan keadilan. Nah yang kedua, buruk sangka. Kalau kamu buruk sangka pada seseorang, jangan kamu ikuti. Cepat-cepat kamu beristighfar, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kamu dijauhkan dari perasaan tersebut. Karena buruk sangka bisa mengelontarkan kata-kata buruk. Bisa melontarkan tuduhan yang tidak pada tempatnya. Seperti kisah mengenai Mario Teguh dan anaknya. Kita umat Islam jangan terbawa langsung ikut bicara dalam urusan nggak tahu. Di akhirnya dipanggil oleh Allah. Bisa aja yang benar Mario Teguh, bisa aja yang benar anaknya. Nah ngapain kita melibatkan diri kita dalam urusan yang tidak kita ketahui? Justru di situ enaknya. Ngerumpi sampai kita lihat ibu-ibu yang habis pengajian, ngerumpi itu alisnya goyang-goyang lagi. Terus gini, lihat jidatnya sama. Betul. Jadi kalau kita lihat orang kalau sudah mulai suka sama benci, itu subhanallah penampakan orang kita suka, walaupun jelek bagus. Walaupun baunya nggak sedap, harum. Betul-betul. Sampai bau ketek pun dia bilang apa? Aroma yang semerbak luar biasa. Betul-betul. Jadi wa ainur ridha an kulli aibin karilah walakinna aina sukhti tubdil masawi. Kalau udah cinta, biar ada kotoran yang baunya tidak sedap di wajah kekasihnya, itu keindahannya. Jadi kalau sudah nggak suka, apa saja yang baik pun diingkari. Nah yang ketiga, rasa dengki. Rasa dengki yang datang pada seseorang, kalau dibiarkan, diikuti, maka akan menjadi watak dan perangai yang berbahaya. Oleh karena itu, cepat-cepat dia berlindung kepada Allah dari perasaan tersebut, minta agar Allah menyembuhkan penyakitnya. Ini merupakan cara yang paling baik untuk mengobati 3 penyakit tadi. Jadi kalau kita lihat pamali ini, dari mulai kecil, pamali kalau makan ini. Malah orang tua bilang, anak kecil nggak boleh makan otaknya. Kalau ikan nggak boleh makan ininya. Kalau daging nggak boleh makan itu, ini untuk orang tua. Padahal orang tua yang tadinya serakah, maunya nguasain yang enak-enak kan? Terus dimunculkan mitos. Akhirnya anak-anak percaya betul-betul. Anak kecil nggak boleh makan beginian, betul nggak? Brutu ayam nggak boleh kecuali buat nenek, gitu. Betul. Karena memang nanti kalau makan brutu ayam jadi pelupa. Karena yang nggak ada tulangnya brutu ayam. Ada lagi mitos, kalau minum susu jangan makan ikan. Iya Ustaz itu. La ta'kulis samak wa tashrabal laban. Itu sampai dalam nahu, dalam grammar dijadikan sebagai contoh. Jangan makan ikan sambil minum susu. Dan disebar itu Ustaz kemana-mana. Protein. Padahal kita tahu bahwa susu itu termasuk obat anti alergi. Alergi kan? Orang kalau kena alergi dikasih Netral. susu untuk menghilangkan kan? Cuma rupanya ada kebencian, mungkin tadi dia mau beli susu gak mampu. Tentu orang dijumpai makan ikan juga, susu juga. Dia bilang, hati-hati pamali tuh. Jangan minum susu sama ikan. Betul nggak? Jadi kadang-kadang kita jumpai orang yang iri, yang dengki, bisa melahirkan hukum di luar pengetahuan kita. Sama kayak ini, sepeda Nabi Adam. Kalau kita ke Jeddah ada sepeda gede, Mas. Semua orang pembimbing suka. Ada ini semua di Bu, sana tuh. Ini sepeda Nabi Adam. Terus ada cerobong asap gede di Jeddah itu. Nah, itu rokoknya Nabi Musa. Jadi kalau seandainya orang terbawa oleh mitos seperti ini, waktu mereka kan akhirnya banyak apa? Banyak yang tidak mereka mampu manfaatkan untuk kebaikan. Betul nggak? Banyak nggak boleh ya Ustaz? Banyak nggak bolehnya.
Dan ini kesian orang-orang tua kita, banyak teman-teman kita, kerabat kita yang terlibat dalam urusan begini. Sebab saat hati-hati bulan Safar. Kenapa? Bulan bala, bulan sial. Alhamdulillah buat anak berkah. Punya dagangan laku. Tapi kalau anak berbuat maksiat hatta di bulan yang baik, itu buat anak kesialan. Karena anak punya hati langsung bergelisah, cobaan datang, dan lain-lain. Nah itu bagaimana mengenangkan 13 terus tidak boleh memakai pakaian hijau di Laut Selatan? Ada contoh Mas Krisna, ini mitos, tapi di kalangan intelektual. Mas Krisna kalau nulis angka 7 gimana? Ada set, ada garis tengahnya kan? Iya. Garis tengah. Itu ada sejarahnya, ada beberapa intelektual yang meneliti sejarah garis tengah itu. Tadinya angka 7 itu Tanpa garis. tanpa garis tengah. Tanpa garis, angka 7 aja, tanpa garis tengah itu. Tapi ada orang-orang yang menambahkan itu sebagai bentuk protes. Protes atas Ten Commandment. Dalam poin ke-7 Ten Commandment itu adalah committed not to adultery. Komitmen tidak melakukan zina. Perzinaan. Mereka nggak setuju sama poin ke-7 itu, maka dia coret. Jadi Coreknya banyak. Enggak, bikinnya 7 begitu tanpa coretan. Nah, yang kayak gitu tuh ada di sekeliling kita dan Simbol-simbol gitu. simbol-simbol. Apa subliminal message kalau Subliminal message. Yang angka 13, lantai 4, lalu kemudian apalagi sudah budaya saling mempengaruhi. Dan ternyata bukan hanya di Indonesia. Kita lihat juga di negara-negara lain juga hampir sama. Bersama. Ada yang seperti itu. Nah, saya pengen lagi kembali setelah kita ketawa-ketawa gitu ya. Saya agak pengen kembali ke hal-hal yang serius gitu. Ada seorang intelektual Yahudi, lupa saya namanya. Insya Allah saya pernah menulis buku tentang salah seorang intelektual Yahudi ini, Ustaz. Dia meninggal dalam keadaan menerjemahkan tafsir Quran ke dalam bahasa Inggris dan Ibrani. Dan itu adalah tafsir yang ke-14 yang dia terjemahkan. Jadi dia menulis 13 tafsir, kemudian yang terakhir itu Dia belum sempat selesai meninggal. Jadi tafsir-tafsir Al-Quran dalam tradisi-tradisi ilmu pengetahuan ulama dia bawa ke Israel, ke Jerusalem University, dan dia terjemahkan 14 jenis tafsir. Untuk mencari apa? Untuk mencari cara bagaimana dia menyerang Al-Quran. Jerusalem University itu salah satu universitas dengan perpustakaan terlengkap di dunia. Terlengkap di dunia. Sekarang pertanyaan kita, mudah-mudahan ini menjadi seruan ya. Ada nggak universitas Islam dengan koleksi perpustakaan yang lengkap, misalnya punya Al-Umnya Imam Syafi'i? Siapa yang punya sekarang? banyak, kalau sekarang mulai banyak alhamdulillah. Diterbitkan oleh iya. Bukan manuskrip. Ini manuskripnya, Ustaz. Manuskripnya, Ustaz. Mereka punya manuskripnya yang dikategorikan, ada 3 negara yang dikategorikan sangat concern dengan manuskrip kuno ini. Yang pertama Turki. Turki sedang berburu manuskrip dari dunia luar biasa tentang sumber pengetahuan Islam. Yang kedua Iran. Iran juga sangat concern dengan manuskrip ulama yang terdahulu. Yang ketiga Malaysia. Dan Mesir juga, Mesir kayak di Darul Kutub luar biasa manuskripnya. Saya malah justru ingin memberikan tantangan kepada seluruh ikhwan dan akhwat pendengar radio dan pemirsa TV Silaturahim. Ada yang sudah pernah datang ke Perpustakaan Nasional belum? Belum. Kalau datang ke Perpustakaan Nasional ke bagian yang belakang tentang manuskrip Islam kuno. Ada ya? Ada, Mas. Menulis kitab itu dilukis dalam bentuk perahu. Supaya apa? Supaya ada seninya. Orang membaca nggak menghilangkan kejenuhan. Karena dulu di zaman dulu itu satu paragraf itu bisa jadi 4 halaman, 10 halaman, panjang. Maka muncul kaligrafi Islam. Bicara tentang teknik pertanian,
Saya pernah menceritakan ulama-ulama dulu Ustaz, dalam kitab-kitab dalam berbahasa Jawi Ustaz, bahasa Melayu tapi yang ditulis dalam huruf Arab. Itu dikisahkan larangan-larangan memotong dan menebang pohon pada Ayyamul Bid. Kita hanya menangkap itu dan kemudian menyimpulkan klinik. Nggak boleh motong pohon pada pertengahan bulan 14, 15, 16 atau 13, 14, 15. Nggak boleh. Pamali. Ada penjelasannya? Ada Pada penjelasannya. bulan. Penjelasannya adalah pada hari itu bulan purnama, dan ketika bulan purnama seluruh permukaan air pasang, dan ketika permukaan air pasang, disitulah maksimal konsumsi air seluruh pohon di dunia. Maka ulama-ulama bilang jangan motong pohon yang sedang maksimal mengkonsumsi air. Itu rahmatan lil alamin tuh. Tapi kita mengikutinya cuman nggak paham esensinya. Atau dulu Nusantara ini ada kurang lebih kita punya 3.700 varian jenis bambu Ustaz. Sekarang mungkin cuma tinggal 35 jenis bambu, dan ada negara asosiasi negara-negara penanam bambu itu justru yang diangkat sebagai negara pemimpin asosiasi bambu itu Perancis Ustaz. Yang kita nggak tahu berapa dia punya jenis bambu. Indonesia Kita punya 3.700 tadi ya? dulunya. Sekarang kita kecil sekali, nggak ada bambu. Padahal bambu itu Mas Krisna, kalau satu kampung kekurangan air, tanam bambu. Karena dia akan mendatangkan air. Dia memanggil air. Akar serabutnya itu memanggil air. Dan subhanallah, pengalaman saya pribadi ya, pindah-pindah rumah. Kalau kita mau dapat air yang terbaik, jernih, di samping pohon bambu. Kalau di tempat lain katakan mengandung besi. Kalau di samping pohon bambu kita ambil airnya, subhanallah jernih, luar biasa. Kemudian pada berkaitan dengan masalah bekam dan puasa Ayyamul Bid, kita lihat. Orang di bekam itu dianjurkan pada hari-hari dekat padang bulan. 13, 14, 15. Karena pada saat itu sebagaimana laut pasang, air pasang, begitu pula di permukaan kulit itu darah-darah yang penuh naik ke permukaan. Begitu juga subhanallah pada umumnya orang yang punya hipertensi pada saat-saat terang bulan 13, 14 ya, ketika gravitasi bulan begitu kuat, itu juga tensi cenderung untuk meningkat. Emosinya pun demikian. Oleh karena itu dianjurkan untuk berpuasa pada hari-hari tersebut untuk mengendalikan juga emosinya. Ini sebagian keterangan dari para ulama. Menarik yang Ustaz Heri tadi katakan berkaitan dengan tema kita ini. Ya, membangun tradisi keilmuan dan kita berupaya betul-betul untuk memahami Al-Quran. Apa Ustaz? Mumpung ingat saya. Lanjutin keterangan Ustaz Hasan tentang Ayyamul Bid, puasa dan pengendalian emosi. Di New York itu tingkat kriminalitas paling tinggi terjadi pada Ayyamul Bid. Pada saat-saat padang bulan kan? Padang bulan. Karena mereka emosinya sedang tinggi. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk puasa. Keren Mas. Betul, Masya Allah. Jadi semuanya ada keterangan kan? Jadi kalau kita kembali kepada tradisi keilmuan ini, kita lihat satu contoh. Saya pernah membaca kisah mengenai seorang fisikawan India. Seorang fisikawan dan seorang juga yang berilmu agama. Dia hafidz Quran, bersahabat dengan seorang fisikawan Inggris. Saya lupa kedua namanya. Mereka tinggal di London bersama-sama. Satu hari, fisikawan India yang beragama Islam ini menjumpai temannya sambil menghempit payungnya membaca Bible. Dari asyiknya membaca Bible, dia tidak merasakan hujan turun. Dia asyik terus menikmati. Orang kalau sedang hanyut kan suka lupa kan. Akhirnya teman yang muslim langsung menghampiri menegur dirinya. Kamu tidak sadar hujan. Baru dia sadar, dia buka payungnya. Nah yang muslim ini iseng bertanya, saya ingin tanya kamu. Apa yang membuat kamu tuh begitu apa? Begitu hanyut bersama apa yang kamu baca. Bilang kamu ingin tahu rahasianya? Datang ke rumah saya besok sore.
kita duduk bersama-sama. Nah, pada waktu yang dijanjikan, si kawan muslim dari India ini datang ke rumahnya. Pembantu rumahnya membukakan pintu, ditanya mana tuan kamu di dalam. Si tuan sedang asyik. Dia seorang fisikawan, sedang melakukan perhitungan matematik di papan, hanyut bersama hitungan tersebut. Dia perhatikan dari belakang. Setelah sekian lama ditegur. Dia berbalik, minta maaf karena tidak sadarkan kedatangan tamu. Kemudian si muslim bertanya, apa yang membuat kamu kok sedang hanyut tidak seperti biasanya? Dia bilang, tahu tidak kamu apa yang sedang saya lakukan? Kemarin saya membaca Bible. Hari ini saya melakukan hitungan. Saya ingin membuktikan selama bertahun-tahun akan kebenaran Allah, kebenaran Tuhan yang Maha Esa melalui saya. Ingin menjelaskan kepada umat akan kebenaran Allah. Yang muslim mengatakan, tahu tidak kamu apa yang kamu cari? Jauh-jauh hari Al-Quran sudah menerangkan. Si fisikawan Inggris mengatakan, jangan gurau. Bilang betul, saya bisa buktikan pada kamu. Al-Quran mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang benar-benar takut, hormat kepada Allah hanya orang yang berilmu. Dalam bahasa Arab kata innama itu menunjukkan pembatasan, bahwa yang benar-benar takut, hormat kepada Allah hanya orang yang berilmu. Nah, kalau kita baca ayat-ayat ini sebelumnya, ini ayat dalam surat Fatir. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an. Apa kamu tidak melihat dengan matamu bagaimana Allah menurunkan dari langit butiran-butiran air hujan? Fa akhrajna bihi thamaratu kulli syai'. Fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamarati kulli syai'. Wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Apa kamu tidak perhatikan bagaimana Allah menurunkan dari langit butiran-butiran air hujan? Kami tumbuhkan dengan air tersebut beraneka macam tumbuhan, buahan. Padahal berasal dari air yang sama dan tanah yang sama. Betul enggak? Wa minal jibal, begitu pula berkaitan dengan gunung-gunung. Kamu perhatikan. Judadun bid, ada yang bergaris-garis putih. Judadun bidun wa humrun, ada pula yang berwarna merah. Kemudian ada pula yang berwarna hitam legam. Berbeda-beda. Begitu pula manusia, saksikan. Manusia yang diciptakan juga dari ayah ibu yang sama, beraneka rupa, beraneka bahasa. Betul enggak? Kita perhatikan beraneka warna. Begitu pula hewan-hewan ternak. Walaupun yang sejenis, kamu perhatikan, walaupun satu jenis, berbeda-beda. Begitu pula ad-dawab, berbagai macam binatang yang melata. Setelah itu Allah mengatakan, ketahuilah sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Jadi Allah jelaskan butiran air hujan ketika menyirami permukaan bumi melahirkan beraneka macam tumbuh-tumbuhan. Begitu pula kita saksikan gunung juga yang beraneka warna dan mengandung juga berbagai macam potensi yang bermacam-macam. Begitu pula manusia, begitu pula hewan, begitu pula binatang-binatang yang melata. Apakah tidak menjadi bahan renungan bagi kita semua? Setelah itu Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Fisikawan ini mengatakan apa? Kalau benar yang kamu ucapkan, maka saya bersaksi akan kebenaran Al-Quran. Si muslim langsung membawa Al-Quran dengan terjemahan bahasa Inggrisnya, ditunjukkan kepadanya. Dia menggeleng-gelengkan kepala, langsung dia membuat kertas kesaksian akan kebenaran Al-Quran. Jadi yang Quran inginkan itu manusia yang berpikir, yang berakal, yang mengikuti kebenaran bukan dengan apa? Manut tunduk begitu saja, tapi menerima kebenaran atas dasar pemahaman. Kalau seandainya
apa yang Al-Quran turunkan, yang Nabi sampaikan, tidak mengajak mereka berpikir dan berakal, mungkin nggak mereka mau meninggalkan berhala yang mereka sembah dan disembah oleh nenek moyang mereka? Betul nggak? Mustahil kan? Nah ketika Abu Jahal menolak, Abu Lahab menolak bukan menolak kebenaran, bukan menolak kebatilan. Mereka tolak apa-apa yang bertentangan dengan tradisi yang biasa mereka lakukan bersama leluhur mereka. Ini betul-betul merupakan ajaran baru, ya. Walaupun mereka tahu kebenarannya, tapi bertolak belakang dengan apa yang sudah mereka biasa lakukan, dan sekian banyak orang diuntungkan dari ajaran dan tradisi agama tersebut yang membagi manusia kepada kasta-kasta. Datang Islam menyamakan semua, kullukum min Adam wa Adam min turab. Abu Jahal yang biasa hidup sebagai seorang pemuka, manusia di bawahnya merupakan kalangan-kalangan yang menjadi budak dan pelayannya. Ketika Islam mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, mana mungkin mereka bisa terima? Jadi Islam membawa pencerahan, Islam mengembalikan manusia kepada apa? Kepada kebenaran yang tidak dapat mereka bantah. Hingga Allah mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka mengingkari kebenaran tersebut. Mereka mengingkari kebenaran. Ya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Hati mereka benar-benar yakin akan kebenaran tersebut. Kenapa? Zulman, karena kecondongan mereka untuk berbuat zalim. Islam melarang mereka berbuat zalim. Wa zulman wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Pertama karena kezaliman yang biasa mereka lakukan, Islam tidak menerima hal tersebut. Yang kedua, kesombongan. Kesombongan yang membuat iblis menolak kebenaran, begitu juga Abu Jahal dan rombongan-rombongannya. Nah, di negeri kita ini orang yang menolak kebenaran, yang berusaha untuk menafsirkan ayat-ayat itu sekehendak hati mereka, orang-orang yang gemar kezaliman. Orang-orang yang punya kesombongan. Orang-orang yang suka menerima apa? Menerima keuntungan-keuntungan dunia dengan cara yang tidak benar. Kalau sampai orang harus kembali kepada kitab Allah, kepada ayat-ayatnya, kaum muslimin, pasar mereka akan sepi. Itu yang jadi persoalan. Jadi ini bukan beda pendapat sebetulnya. Beda pendapatan. Ini beda pendapatan. Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Quran mengajak kita berpikir, berakal, berilmu, tapi ternyata kita semua justru lebih suka mengikuti hawa nafsu dan kefanatikan kita. Itu dalam surat apa? Fatir tadi ada kesalahan, nanti bisa kembali rujuk lagi. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kemudian innallaha azizun ghafur. Setelah itu apa? Innal ladzina yatluna kitaballah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka membaca ayat-ayat Allah, menginfakkan sebahagian yang kami berikan pada mereka. Mereka membaca ayat Allah, mendirikan salat dan berinfak. Maka mereka akan hidup dalam perdagangan yang tidak akan pernah bangkrut. Jadi Quran membimbing mereka menuju keberkahan, menuju kemajuan, menuju pencerahan yang akan membuat mereka lahir sebagai umat yang baru. Nah, ini yang kita inginkan melalui kajian-kajian kita semuanya. Jadi mudah-mudahan ya ini kita nggak tahu pengaruh yang kita sampaikan ini sampai di mana gitu Ustaz, atau menginspirasi siapa. Tapi mudah-mudahan lahir generasi yang berikutnya, fisikawan yang berangkat dari Quran, kimiawan yang berangkat dari Quran, politisi yang berangkat dari Quran, militer yang berangkat dari Quran. Semua berangkat dari Quran, dan kita akan bertemu dalam ekspertis masing-masing orang-orang yang mengagungkan dan mengejawantahkan Al-Quran dalam kehidupannya. Insyaallah. Hasilnya pasti akan lain itu. Dan kita pengen di masa akan datang dialog kita ini, kita akan mengundang menghadirkan orang-orang yang memang apa? Orang-orang dalam bidang. Contohnya ekonomi dan Al-Quran. Kita ingin memanggil ekonom, ya. Ekonom yang menguasai betul-betul disiplin ilmu ekonomi. Setelah itu kita akan kaji bersama-sama bagaimana pandangan atau bagaimana katakan ekonomi berdasarkan kacamata Islam. Mana yang lebih indah? Jadi bukan hanya mengatakan Quran itu benar, wajib kita ikuti, datang dari sisi Allah, tapi kita ingin buktikan betul-betul kebenaran Al-Quran
melalui studi banding. Karena kalau nggak ada kegelapan, orang nggak bakal bisa melihat cahaya kan. Nanti kita bicara juga mengenai pidana dalam Al-Quran dan hukum konvensional. Betul nggak? Kita akan kaji masalah ini bersama-sama insya Allah. Kita akan undang narasumber dalam bidang tersebut, kita akan kaji dan kita akan membuktikan betul-betul Quran siap untuk menerima tantangan dari manapun juga. Oke, insya Allah dialog selesai ini makin ini aja, insya Allah makin berbobot saja nanti ya. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Insya Allah kita berjumpa lagi pada Selasa depan dalam Dialog Selasa. Saya Muhammad Krishna, kemudian produser Rizal Haq, Ondi, dan Andri Seruput. Juga Ustadz Hasan Sajili juga hadir di sini. Mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي أسمع